Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Muhammad Mirza. Hari ini saya akan mendapatkan sebuah pertanyaan dari netizen yang bertanya, Pak, apa sih perbedaan dari PR, hubungan masyarakat, dengan corporate communication? Mungkin banyak teman-teman yang akan mengambil jurusan ilmu komunikasi, tiba-tiba terjebak pada situasi bingung di beberapa perguruan tinggi. Iya, memang ada namanya prodi ilmu komunikasi, tetapi di saat bersamaan ada yang namanya harus mengkonsentrasi. Nah, baru-baru ini ada beberapa universitas yang mengangkat tentang corporate communication dan juga public relation tentunya. Sebenarnya sih ada juga marketing communication, ada juga digital marketing atau broadcasting, bahkan jurnalistik. Tapi kali ini saya coba membahas tentang apa sih perbedaan dari PR dan juga corporate communication. Nah, secara bisnisnya ya. Baik, yang pertama saya coba membahas tentang corporate communication ke teman-teman. Pada dasarnya, ketika kita bicara soal corporate communication, berarti dia memiliki sebuah ruang lingkup yang sangat luas dan universal. Di beberapa perusahaan di Indonesia, bahkan Corcom atau corporate communication menjadi sebuah induk perusahaan, menjadi sebuah induk dari departemen yang membawahi berbagai sub-sub pekerjaan yang ada di dalamnya. Nah, sub-subnya itu bisa desain, bisa video, bisa grafis, subnya bisa public relation, media relation, tenant relation, marketing communication, advertising, dan segala macamnya. Lalu kalau ditanya, memang fungsi corporate communication apa? Ya, sebenarnya baik PR ataupun Corcom memiliki tujuan yang sama ya, yaitu sama-sama bertujuan untuk membangun sebuah reputasi yang baik atau positif dari sebuah perusahaan atau institusi di mana dia berpegang. Namun, ketika kita bicara soal corporate communication, berarti kita juga bisa bicara soal fungsi manajerial, fungsi manajemen dalam perusahaan yang bertugas untuk membangun dan mempertahankan brand positif dari produk atau perusahaannya. Di sisi lain, Corcom ini memiliki sebuah peran bukan hanya sekedar membangun komunikasi dengan pihak eksternal atau pihak luar, tetapi corporate communication ternyata memiliki peran untuk menjalin komunikasi pada internal perusahaan. Nah, internal perusahaan ini berarti bicara soal karyawan, berarti bicara soal investor, bicara owner, bicara pemegang saham, bahkan juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan government, dengan pemerintah, baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, tergantung dari skala besarnya perusahaan itu berkembang. Nah, kalau kamu memperhatikan, di awal saya bilang bahwa di beberapa perusahaan corporate communication ini bentuknya seperti sebuah departemen yang membawahi beberapa aspek komunikasi lah ya. Tadi yang saya bilang bicara soal komunikasi internal. Kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan TBK, berarti mau nggak mau menuntut kamu untuk menjalin komunikasi dengan para investor atau yang dikenal dengan investor. Bicara juga soal CSR atau Corporate Social Responsibility, bicara soal humas, dan lain sebagainya. Itu adalah ketika kita bicara soal yang namanya corporate communication.
Nah, yang kedua, apa perbedaan? Lalu apa public relation? Kalau dari kacamata aku ya, dari kacamata saya melihat bahwa peran public relation lebih fokus atau lebih cenderung pada aktivitas menulis. Berarti kalau aktivitas menulis berkaitan juga dengan teman-teman jurnalistik, teman-teman media, baik media massa, media cetak. Nah, media massa ataupun media cetak, salah satu aktivitas yang cukup populer dari para pekerja public relation adalah yang cukup populer ya. Walaupun sebenarnya PR juga memiliki kapasitas juga untuk sebagai strategic thinker di perusahaan. Tapi secara hari-hari, peran sentral dari public relation itu punya tanggung jawab dalam pembuatan siaran pers, menyebarkan siaran pers tersebut kepada media massa, dan menjadi sumber media, menjadikan sumber media sebagai perpanjangan tangan ke masyarakat. Oleh sebab itu, walaupun memang PR dan Korkom seperti yang saya sampaikan di awal, yang akhirnya goal akhirnya itu bertanggung jawab, punya citra positif ke perusahaan, baik Korkom ataupun PR, mereka juga punya tanggung jawab kepada masyarakat lewat program corporate social responsibility. Nah, terus juga PR punya peranan penting dalam memberikan sebuah informasi melalui siaran persnya atau kemampuan media massanya, media relationnya, berarti dia memiliki tujuan untuk mempengaruhi opini masyarakat, opini publik. Nah, jikalau terjadi sebuah krisis atau ada isu negatif yang terjadi di perusahaan, nah, PR ini memiliki sebuah peran untuk memberikan sebuah opini, sebuah pendapat untuk melakukan sebuah klarifikasi. Klarifikasi yang akhirnya opini masyarakat yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya nggak baik jadi baik. Nah, mungkin kalau saya bicara media saat ini, media itu banyak ya. Karena bisa bicara soal televisi, bisa bicara soal surat kabar, bisa bicara soal website, radio, bahkan PR saat ini pun 4.0 juga memiliki peran dan pengaruh dalam membangun opini atau soft branding, juga memberikan informasi ke masyarakat lewat sosial media. Oleh sebab itu, bisa dikatakan poin inti dari PR itu adalah mengatur publisitas, mengatur publikasi di media massa yang tentunya berkaitan dengan perusahaan, berkaitan tentang produk itu. Terus boleh juga dikatakan bahwa tugas PR mengklarifikasi jika ada hal-hal negatif tentang produk atau perusahaan yang dipegang. Nah, dia punya tuh. Kenapa? Karena peran dari PR itu adalah menjaga reputasi. Kalau reputasi jelek ataupun bermasalah, maka peran PR lah bagaimana dia bisa mengelola publisitas ataupun iklan dari produk yang diluncurkan dari perusahaan supaya konsumen percaya dan mau mencoba dari produk atau perusahaan yang PR tawarkan. Jadi peran PR banyak sih gitu. Mungkin itu aja gambaran dari saya soal perbedaan corporate communication dan public relation. Terima kasih.